DTKS. Yang ada itu dikeluarkan dari Bansos karena berdasarkan Perpres nomor 122 tahun 2020 nanti ada perluasan sampai 100% DTKS di tahun 2024 namanya registrasi sosial. Jadi tidak lagi dikeluarkan di DTKS melainkan dikeluarkan dari bantuan sosial. Jadi kalau misalnya ada dari pihak desa kelurahan yang bertanya terkait DTKS bisa menjadi. Sudah ada hasil rapat Dinsos, nama KPM yang diputuskan bansosnya dan tidak akan menerima BLT El Nino. Meskipun sudah banyak menantikan pencairan BLT El Nino, namun belum ada KPM yang tentunya yakin 100% bakal menerima. Ini dikarenakan karena ternyata pada update terakhir 6NG setiap hari ada saja KPM dikeluarkan dari penerima bantuan sosial DTKS, termasuk penerima BLT El Nino yang akan segera cair di bulan November ini. Padahal para KPM sudah menantikan pencairan di pekan-pekan ini. Namun apa boleh buat, Kementerian Sosial ternyata telah membekukan data penerima bansos tersebut, termasuk mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, siapa saja sih yang dikeluarkan dari penerima bantuan sosial dan tercoret dari DTKS dan tentunya secara otomatis tidak akan menerima BLT El Nino? So, langsung simak info lengkapnya karena melalui video ini kita akan mengupdate informasi proses pencairan BLT El Nino. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga hari ini membawa keberkahan dan kebaikan-kebaikan dalam menjalani hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini sudah mulai lagi ramai informasi mengenai pencairan BLT El Nino yang direncanakan akan cair melalui kantor pos. Sebagaimana permintaan dari Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi agar realisasi anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2023 sebesar 62 triliun dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak El Nino. Ia mendorong bantuan langsung tunai BLT untuk korban El Nino disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial dengan agenda evaluasi program dan anggaran Kementerian Sosial tahun 2023. Rencana program dan anggaran Kementerian Sosial tahun 2024 dan isu-isu aktual di Gedung DPR Jakarta Selasa 7 November 2023. Nah, mengenai perkembangan BLT El Nino yang belum dibagikan hingga saat ini, Sri Mulyani mengatakan Bu Risma, Menteri Sosial yang tadi sampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan minggu ini, ucap Sri Mulyani. Pemerintah akan segera mengirimkan bantuan tersebut kepada KPM setelah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA selesai dikerjakan. Untuk BLT itu anggarannya 7,52 triliun. Kita bayarkan sekaligus. Kita akan transfer begitu DIPA-nya sudah selesai bulan ini, ucap Sri Mulyani. Adapun penerima BLT El Nino sebesar Rp400.000, kata Sri Mulyani, akan ditentukan sesuai data yang terdaftar di Kementerian Sosial. Total 18,8 juta ini yang sudah ada by name, by address, by account number di Kementerian Sosial, ucap Sri Mulyani. Kementerian Keuangan telah menyiapkan total anggaran sebesar 7,52 triliun untuk BLT El Nino tersebut. Menteri Sosial memberikan tanggapan secara langsung kepada awak media mengenai penyaluran BLT El Nino ini. Dalam anggaran Kementerian Sosial 2023, BLT El Nino dianggarkan sebesar 7,52 triliun. BLT ini bernilai Rp200.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM dan diberikan sebanyak 2 kali di tahun ini, yakni untuk periode bulan November dan bulan Desember 2023. Akan ada sekitar 18,8 juta KPM yang terdata dan akan menerima bantuan ini.
Nah, teman-teman, dalam penetapan calon penerima bantuan yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, di mana data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini itu diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga di lapangan sesuai dengan aturan yang ada, teman-teman. Jadi hasil update data ini dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021. DTKS diupdate secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, oleh karena bantuan BLT El Nino ini juga menyasar penerima bantuan PKH dan juga bantuan penerima BPNT aktif, penerima bansos aktif ini didasarkan dari Surat Edaran Kementerian Sosial nomor 37-1-DI.02-DI.1-2022 tanggal 10 Januari 2022 terkait dengan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Jenis pekerjaan menjadi kriteria utama verifikasi ketidaklayakan penerima bansos Kementerian Sosial atau Kemensos telah menetapkan kategori masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial, termasuk bansos BLT El Nino. Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Lantas, siapa sajakah yang telah memiliki kartu KKS ataupun masyarakat yang tidak bisa lagi menerima bantuan sosial? Termasuk juga BLT El Nino? Hal ini secara tegas disampaikan Kementerian Sosial pada akun Instagram resminya. Terdapat 8 kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial, termasuk BLT El Nino. Di antaranya yang pertama, sudah mampu. Yang kedua, berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri. Yang ketiga, pensiunan PNS, TNI, Polri. Yang keempat, keluarga PNS, TNI, Polri. Yang kelima, pendamping sosial. Yang keenam, perangkat desa. Yang ketujuh, memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN, APBD. Yang kedelapan, tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP atau UMK. Nah, Risma menegaskan penerima bantuan hanya nama-nama yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Namun, data penerima BLT El Nino akan dibahas lagi dengan Kementerian Keuangan karena anggaran tambahan belum masuk ke dalam DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial. Nah, kenaikan harga beras lah itu yang dibantu. Nah, memang yang dibantu orang miskin. Karena kalau mungkin orang yang masih mampu yang mampu tidak begitu terpengaruh meskipun harga agak mahal memang semua kemarin sampai 15.000 16.000 Pak beras. Iya per Bu kilo. Menteri, kami pahami itu. Yeah. Tetapi akibat badai juga pasti ada risiko miskin baru yang iya. perlu mendapatkan bantuan. Iya Pak, makanya tadi saya sampaikan ada keadilan di dalam memitigasi bantuan badai El Nino ini. Makanya tadi ini yang rapat angka 18.800.000 itu angka ratas pertama Pak. Kemarin gerak sepertinya angkanya. Nanti kita cocokkan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kalau ternyata ini lebih, saya akan laporkan kembali gitu ke Komisi 8. Nah, teman-teman, DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan acuan pemerintah untuk menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Beberapa contohnya yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM, BLT El Nino, serta sembako atau bantuan pangan non-tunai. Penyaluran bansos mengacu pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan total anggaran pemerintah untuk bantuan langsung tunai BLT El Nino ini sebesar 7,52 triliun. Nah, dana ini diambil dari anggaran tambahan yang diberikan Kementerian Keuangan sebesar 8,819 triliun. Penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
BLT El Nino kami usulkan melalui PT POS. Kami berani 2 bulan karena dengan PT POS itu lebih cepat supaya tuntas sebelum akhir tahun ini, kata Risma dalam rapat kerja Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Sosial Kemensos di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 7 November 2023. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jika berita ini bermanfaat dan dianggap layak untuk diketahui halayak. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.